Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wenki Wea, mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 3 tahun 2025 Universitas Cenderawasih Jayapura, NIM 20 25 01 61 57 41 7, asal sekolah SMP Negeri 2 Gamelia. Saat ini saya akan membawakan materi teks deskriptif video pembelajaran uji kinerja. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wah. Selamat pagi anak-anak. Baik. Semangat ya. Semangat. Selamat pagi. Pagi. Semangat, apa kabar? Baik. Semangat kah? Semangat. Semangat belajar? Semangat. Baik. Kalau begitu, sebelum kami mengawali proses belajar mengajar, mengawali dengan doa. Yaitu, siapa yang bisa memimpin kita doa? Yang terang sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tiga. Yesus, terima kasih dari kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan belajar. Tuhan berkati kita guru akan mengajar kami. Tuhan berkati teman-teman kami masih jalan. Tuhan berkati. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Terima kasih banyak anak yang memimpin kita doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar, absen. Semua hadir kah anak-anak? Hadir. Oke. Jadi Pak Guru absen dulu. Geral, Hadir. Febri, Hadir. Aryani, Hadir. Ola, Jenny. Hadir. Baik. Saya kira semua hadir ya. Oke. Sebelum mengawali, lebih semangat anak-anak, yaitu apa? Kami menyanyikan lagu apa yang bisa anak-anak tahu? Garuda. Oke. Dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu,
lagi? Masih. Masih. Semangat lagi? Masih. Kami melakukan sebelum kami melakukan proses mengajar apalagi baik kami mulai bikin itu 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semangatnya ya. Lagi 1, 2, 3. Dengan kehadiran anak-anak dan dengan semangatnya pagi ini kami memulai materi proses belajar mengajar ya. Oke, tentang teks deskriptif, yaitu pengertian teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu benda, tempat, orang, atau suasana secara rinci agar Bisa membayangkan seperti apa hal yang digambarkan itu. Digambarkan itu. Jadi saat membaca teks deskriptif seolah-olah membaca atau merasakan hal yang dijelaskan. Nah, itu pengertiannya anak-anak seperti apa? Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu benda. Terus tempat, terus orang atau suasana secara rinci agar pembaca bisa membayangkan seperti apa hal yang digambarkan itu. Dari ini pengertiannya mungkin ada mengerti pada atau tempat. Apa? Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu pada tempat orang. Mungkin tahu ada mengerti tentang tempat. Karena kami melakukan sesuatu atau kami mengenal orang di mana tempat pola manusia hidup atau benda. Bisa mengerti orang atau suasana secara rinci agar dibaca bisa membayangkan seperti apa hal yang digambarkan itu. Itu seperti kita gambar, seperti yang kita bagi tugas atau kelompok yang benda apa di dalam yang kita mengerti atau kita memandahi atau melihat berarti itu ya. Berikut
membaca teks deskriptif, seolah-olah pembaca melihat, mendengar atau merasakan hal yang dijelaskan. Sepertinya macam guru-guru sampaikan sesuatu. Ada yang bisa mengerti, ada yang tidak bisa mengerti. Harus apa? Menanya. Yang tidak mengerti boleh menanya, terus menanggapi. Sudah itu menjawab dan menjelaskan. Kira-kira nanti ada yang bertanya tentang deskriptif, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan. Kira-kira ini jelas atau bagaimana? Jelas mengenai apa? Jelas mengenai teks Deskriptif ya. Oke, kira itu langkah terus. Oke. Ciri-ciri deskriptif. Menggambarkan Suatu objek secara jelas dan rinci. Artinya teks Ini penjelasan abstrak dan atau bentuk, warna, ukuran atau keadaan sesuatu. Bisa orang tempat atau benda. Ya. Menggambarkan sesuatu objek secara jelas dan rinci. Artinya teks ini berisi menjelaskan tentang bentuk, warna, ukuran atau keadaan barang sesuatu yang kami pakai atau kami menggunakan secara rinci itu apa? Contohnya kita rawat saja, terus yang kami buktikan, pegang, dan kami lakukan itu disebut apa? Secara Rinci. Oke, itu benda apa saja ya? Mungkin anak-anak bisa tahu apa saja bisa sebut. Yang pernah merasakan, terus membuat, terus apa lagi? Yang merasa saja itu seperti apa? Secara rinci kan anak-anak mungkin sudah pernah atau bisa mengerti. Yang tidak pernah merasakan itu apa? Seperti angin itu lewat, dia hanya bergerak saja. LED-nya semua lengkap ya. Nah, itu merupakan apa? Sekolah SMP Negeri 1 Priok itu lengkap dan anak-anak juga menikmati di sana pemandangan dan suasana di lingkungan sekolah juga luar biasa kehijauan segala macam yang ada di sana. Jadi pulang dan datang juga rasa senang, wajib datang terus karena anak-anak juga semangat belajar, guru lengkap. Seperti itu ya? Ya. Oke, lanjut lagi. Itu penjelasan ya. Kalimat di atas memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan, yaitu sekolah. Letaknya ada, terus lokasinya luas. Terus apa? Ruang kelas juga masih banyak. Ya, saya kira itu. Lanjut lagi. Baik, anak-anak dengan semangat perhatikan semua di depan. Oke, kita mulai menggunakan banyak kata sifat, kata yang menggambarkan
kata sifat digunakan untuk menjelaskan bentuk warna, ukuran, rasa, bau atau suasana. Nah, contoh, rumah nenekku kecil tapi sangat bersih dan nyaman. Ada apa? Ada orang sering tinggalkan nenek baru beta tinggalnya di kota. Padahal di sana tuh suasananya aman dan nyaman, menikmati keindahan suasana yang luar biasa tuh di sisi nenek sebenarnya. Tapi seringkali orang-orang pernah tinggal di kota. Kebanyakan ya. Baik, kita tinggal lagi. Jelaskan. Kata kecil, bersih dan nyaman adalah kata sifat yang menggambarkan rumah nenek. Nah, itu yang kita buktikan langsung ya. Kami sering ke kampung, bisa berteman dengan nenek walaupun nenek itu segala sesuatu susah, tetapi tergantung anak sendiri ya. Kalau ada senang sedikit dengan nenek, ya berteman dengan nenek walaupun apa adanya. Nah itu bersenang juga, nenek juga senang pada anak, apalagi guru senang pada anak karena pembawaannya, perilakunya, terus apa lagi? Anak itu merupakan tukang pendek mendengar, rendah hati. Seperti itu ya. Sudah? Oke. Terima kasih. Kalau sudah paham, kita lanjut. Ya, perhatikan. Nah, saatnya kami selesai materi. Pak Guru membagikan tugas. Jadi membagikan 4 kelompok ya. Jadi mulai dari sekarang kami bagi kelompok 4 kelompok. Itu kita lakukan dari sekarang. Kelompok 1 sana 4, sini 2, mana 3, begitu kan. Kira dengan semangat kelompok ini dikerjakan sesuai dengan materi yang ada ya. Oke. Apa lagi? Kabel-kabel. Tidak usah itu. Iya,
selesai. Gak usah. Kerja kelompok? Di kelompok mana yang sudah selesai? Langsung. Oke, lanjut. Maju. Kelompok satu maju. Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mendeskripsikan ruang perpustakaan. Dari rumah kami menuju ke sekolah, dan setibanya kami di sekolah melewati gerbang dan melewati lab komputer dan melewati laboratorium IPA. Setelah itu bertemu ruang perpustakaan yang berada di samping kelas 7. Kepala perpustakaan adalah Ibu Guru Mariam SPD GR. Guru. Tanggal lahir 1985. Umur atau usianya 39 tahun. Kapan memulai mengajar? Selama 4 tahun 2 bulan. Jurusan guru bahasa Inggris. Tahun mulai mengajar tanggal 1 bulan 10 2021. Pendidikan terakhir S1 NIP 1985 0804 2017 182001. Pangkat golongan Renata Muda TK1 atau 3B. Menjabat sebagai kepala perpustakaan. Keterangan guru aktif. Di dalam perpustakaan ada buku, gambaran, lukisan, rak buku, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, kelompok satu beri amplop. Oke, luar biasa anak-anak kelompok satu sudah. Kami memberikan waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan. Perpustakaan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, yaitu tentang kepala perpustakaan, yaitu siapa ya? Terima kasih atas waktu dari saudara Jenny. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan jawaban kepada kelompok 3. Nama kepala guru perpustakaan itu adalah Guru Mariam SPD Guru. Terima kasih, saya merasa puas dengan atas jawabannya. Masih ada pertanyaan? Ada kelompok lain? Tidak. Ini. Oke. Luar
Luar biasa, kelompok 1 sudah. Yang ada siap lagi kelompok yang lain. Bersedia, silakan. Kelompok 2 belum lagi atas bisa. Oke. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang kita sudah tulis yang berjudul ruang kantor. Dari rumah kita turun tanjakan lalu melewati gerbang sekolah. Lalu sekitar itu banyak ruangan seperti pertama lab, perpustakaan, ruang IPA, dan terakhir ruang kantor. 10 meter dari ruang lab dan di dalam kantor ada yang dinamakan ruang guru. Dan di dalamnya lagi ada ruang kepsek, kepala sekolah. Terus guru-guru di ruang kantor dia akan menilai pekerjaan kita yang kita kerjakan. Nama kepala sekolah yang punya sekolah adalah Timin Yugibalom SPD. Terus ketua OSIS yang ada di SMP 1 Jam namanya Yanus Yual, yang mana yang membantu jaga gerbang sekolah saat hari upacara Geral, Lanis, Kerjon, dan wakil ketua OSIS Kerjon. Nama lengkap Ibu Guru Piket Seri Wahyuni SPD GR, Mariam SPD Netena. Ibu Guru Seri Wahyuni lahir di Tulungagung pada tanggal 2 bulan 5 1984. Ibu Guru Mariam SPD GR lahir di Kumila tanggal 4 bulan 8 1985. Jabatan Ibu Guru Seri Wahyuni jabatannya tata usaha. Ibu Guru Mariam kepala perpustakaan dan guru tetap. Ibu Guru Seri Wahyuni mengajar pada tanggal 1 bulan 4 2020. Ibu Guru Mariam mengajar pada tanggal 1 bulan 10 2021. Ibu Guru Seri Wahyuni keterangan aktif dan NIK-nya 1984022010042001. Ibu Mariam keterangan aktif NIK-nya 1985042017082001. Dari selesai. Dari kelompok kami, kalau ada yang salah maaf, kalau ada yang mau bertanya. Apa itu ciri-cirinya depresi? Nanti kedepannya maka ingat lebih bekerja keras dan lebih baik lagi. Terus kembangkan lagi nanti untuk kedepannya. Saya kira itu sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, awali dengan doa. Jadi salah satu anak yang bisa pimpin kita doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kita telah belajar. Tuhan, sedikit lagi kita akan pulang ya Tuhan, juga di jalan sampai di rumah dengan selamat ya Tuhan. Haleluya, amin.